Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 7 saham bank mini atau bank digital. Yang pertama BHIT, kedua BABP, ketiga BGTG, keempat BBHI, kelima BBYB, keenam BNBA, dan ketujuh BANK. Langsung saja ke saham pertama. Ada BHIT yang di hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,25% ke harga 79. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BHIT didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Cara teknikal, BHIT bisa membuat candle apa ini? Doji ya. Tapi ini di area kritikal ya. Sangat perlu hati-hati. Kalau saya nggak menarik BHIT nih, mending wait and see aja dulu. Kalau mau beli sekalian di 70 ini. Kalau ada pantulan di 70 ini menarik. Ini kan neckline dulunya. Memang 7980 itu juga neckline. Nah, kalau mau aman ya minggu ini BHIT harus naik lagi ke atas 80. Tapi kalau besok dia membuat low baru, low hari ini ada di 78, kalau besok dia membuat low baru di 77, itu ada peluang ke 70. Mending wait and see aja dulu, mending buy on weakness di area 70-71. Mantul sedikit dapat 3-4%, udah cuan bungkus saja. Di saham-saham seperti ini ya jangan disimpan lama, apalagi arahnya masih downtrend. Kecuali kalau nanti BHIT ini sudah arahnya balik arah, ya bisa untuk di swing trade disimpan lebih lama. Tapi kalau masih arahnya ini turun seperti ini, cuan bungkus saja, dapat 2-4% jual, 2-4% jual ya. Apalagi yang scalping itu 1% bahkan 0,8% aja dijual mereka. Yang penting bisa profit berkali-kali. Nah, jadi seperti itu ya. Penuh resiko kalau beli BHIT sekarang karena ada peluang masih bisa turun. Ini kan dia retest 80, hari ini sempat menyentuh 81, gagal. Besok dia retest lagi. Kalau gagal ya arahnya sepertinya tetap ke 70. Jadi kalau yang baru beli di daerah 80, 81, kalau besok tutupannya di bawah 79, mending jual dulu. Kan masih rugi sekitar 2-3% daripada dibawa ke 70 makin dalam. Ya, saya sudah sering seperti itu dulu ya. Saya kasih toleransi berharap besok mantul, besoknya nggak mantul lagi, dia makin dalam. Maunya cut loss 3%, nyentuh 3%, tetap ada harapan ya. Besok semoga naik, turun 5%, nggak di toss lagi sampai makin dalam. Biasanya seperti itu, dulu juga saya seperti itu, dan sekarang ya saya sudah biasakan disiplin cut loss 5%, cut loss, atau jebol support sesuai trading plan, cut loss. Udah percaya aja kalau Bapak Ibu semangat belajar, pasti nanti menemukan style trading yang cocok dengan Bapak Ibu. Ya yang penting mau belajar. Kalau ada yang buka kelas untuk belajar trading, ya coba aja ikut, lihat pengalamannya. Memang mungkin nggak semua skill dikeluarkan, mungkin basic-basicnya aja yang mereka keluarkan, atau ada sedikit ilmu-ilmu yang kecil dikeluarkan, ya itu aja dipelajari, dicoba terus. Kalau takut dengan dana besar, pakai dana kecil aja dulu. Trading yang penting menemukan style. Kalau stylenya sudah menemukan, baru bisa tambah dana ya. Jadi seperti itu, jangan mikirin untung dulu. Kecuali Bapak Ibu yang ikut stock pick, ya ikutin aja trading plan mereka. Biasanya kalau money management Bapak Ibu bagus, ya biasanya tetap profitnya lebih besar ya. Yang penting disiplin aja, cut loss. Jadi seperti itu. Untuk BHIT menurut saya hindari, kecuali Bapak Ibu mau coba pas trade cari 2-3%, ya coba aja beli di 78, dia naik 2 tick jual, udah seperti itu. Karena kalau disimpan lama-lama ini masih ada peluang turun. Untuk BHIT MACD-nya memang sudah melandai, bar chart di bawah 0 makin tipis, tapi perlu hati-hati kalau dia membuat low baru besok, ya ini bisa belok lagi. Kecuali 3 hari ke depan atau maksimal Jumat, dia harus breakout lagi di atas 80.
Bisa seperti itu. Ini bisa juga nanti golden cross dan arahnya bisa sampai 84 dan 88. Tapi untuk harga sekarang ya penuh resiko ya. Kalau mau beli ya tunggu dia breakout, tutup di atas 80, beli. Cut loss kalau dia balik arah dan tutupannya di bawah 80 bisa di 79 atau 78. Jadi seperti itu. Untuk buy hit langsung saja ke saham kedua. Ada BABP yang hari ini ditutup terkoreksi 1,52% ke harga 258. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BABP diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP ya membuat candle ini bisa dibilang hammer terbalik, juga rawan ya. Tapi kalau mau coba buy on weakness, karena support 250 sampai 260 ini support kuat yang terbentuk dari Juni 2021. Nah, kalau yang mau coba spekulasi buy ini lebih menarik daripada buy hit. Tinggal cut loss kalau dia tutupannya di bawah 250, bisa di 244 atau 246. Tuh kerugian sekitar 3-4% dan target profitnya tarik aja langsung sampai 270 sampai 280. Nah, bisa seperti itu ya. Yang penting besok kalau beli dan arahnya ke atas ya udah cuan bungkus saja. Dapat 5-7% itu sangat besar, apalagi di saham yang volatil seperti ini. Ya udah bungkus saja, jangan ditahan lama-lama karena BBP ini belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Memang dia konsolidasi, tapi konsolidasinya terus membuat higher low baru. Jadi seperti itu. Untuk BABP, MACD-nya sudah golden cross dan juga 3 hari koreksinya volume kecil. Jadi besok sepertinya ada peluang rebound, tapi pullback mungkin terbatas saja ya. Paling uji 280 dia turun lagi. Bisa aja konsol juga. Yang penting kalau baru coba mau spekulasi buy, tutupan di bawah 250 jual. Kalau saya, kalau Bapak Ibu mau hold berharap naik, yang penting siap kalau di bawah nih bisa turun ke 200. Jadi seperti itu. Untuk BABP langsung saja ke saham ketiga. Ada BGTG yang hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 5,88% ke harga 176. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG udah dipastikan melanjutkan downtrend. Karena BGTG beberapa kali bahkan seminggu kemarin dia uji untuk balik ke 200 gagal. Jadi sudah terkonfirmasi downtrend dan target penurunannya kalau ditarik dengan Fibonacci bisa seperti ini 160 sampai 166 pas saja itu area neckline nih. Jadi ada peluang ke sini. Nah, kalau mau coba spekulasi buy, nanti di area bawah ini aja di 161, 162 dan cut loss kalau jebol 160 karena ada peluang dia turun lagi lebih dalam ke 140. Jadi arah BGTG ke bawah, wait and see aja dulu. Menurut saya tunggu sekalian di bawah karena di 169 juga ada gap nih. Jadi ke sini arahnya. Kalau sesuai dengan teori descending triangle, turunnya bisa lebih dalam. Kalau ini kan dari sini nih tekannya. Nih, bahkan bisa ke 100 lagi untuk BGTG. Jadi hindarilah. Kalau yang sudah nyangkut, tergantung masing-masing ya. Kalau saya, ya saya relakan cut loss. Ya Bapak Ibu harus sabar-sabar aja. Dan kalau untuk menutup yang kerugian yang sangat besar ini ya perlu waktu. Tapi sebaiknya kalau saya cut loss dulu. Karena ini juga lah. Ini neckline double bottomnya gagal di breakout 200 ya harusnya turun lebih dalam kecuali Bapak Ibu siap rugi waktu. Itu aja ya. Kalau dulu saya pernah waktu udah mulai siap cut loss saya bersihin portofolio itu yang rugi 20%, 30% saya bersihkan, ikhlaskan dan mulai pelan-pelan lagi. Yang penting sabar buat trading plan. Nggak sesuai trading plan cut loss ya maksimal 7% 8% saya sekarang itu udah saya cut loss. Itu toleransi ya 7-8% itu yaitu toleransi yang saya mampu.
lebih dari itu kemungkinan ya akan hot lagi lebih lama. Jadi saya biasakan pejam mata aja udah, kalau udah 78% cut loss, nggak peduli abis cut loss dia naik ya udah berarti memang nggak rejeki, itu aja. Nggak mungkin bisa selalu benar di market karena market yang selalu benar. Jadi seperti itu ya. Untuk BGTG arahnya ke bawah, tapi di saham downtrend tetap ada peluang cuan. Tinggal tunggu aja BGTG ini di area 160-161. Kalau ada pantulan, ambil 2-5%, udah cuan bungkus saja. Yang dicari kan pertumbuhan portofolio, biar kecil-kecil uangnya misalnya 10% atau 15% dari total portofolio beli, dapat 3-4%, udah jual aja. Yang penting pelan-pelan duit bertumbuh, udah. Dan juga kalau Bapak Ibu membiasakan seperti itu, nanti skillnya akan menentukan juga yang mana yang sesuai dengan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu akan ketemu style trading yang sesuai dengan profil resiko masing-masing. Jadi seperti itu. Untuk BGTG langsung saja ke saham keempat. Ada BBHI yang hari ini naiknya 12,26% ke harga 4.210. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBHI diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI tadi saya lihat juga ya di 4.000, tapi karena bid offer-nya ini terlalu tipis tadi itu yang saya nggak masuk juga, takutnya beresiko dibanting. Ini kan biasa dia membuat ekor yang panjang nih. Memang ini kan terlihat BBHI ini breakout dan volumenya langsung besar. Untuk besok ada peluang lanjut naik. Kalau Bapak Ibu baru mau coba spekulasi buy, cut loss-nya tipis saja nih, sekitar 5%. Tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 4.000. Bisa di 3.900, cut loss saja sekitar 5-6%, dan target profitnya tarik ke 4.500, itu 7%, dan bisa ke all time high-nya 5.000, 19%. Mungkin nggak BBHI ini mendekati arah? Ya lihat histori sebelumnya, biasa dia naik yang cukup tinggi. Jadi ada peluang menurut saya BBHI besok lanjut minimal 4.500. Kalau mau coba spekulasi buy tinggal cut loss kalau BBHI ini turun dari 4.000. Kalau takut terlalu dalam cut loss-nya, dia tawar aja, siapa tahu BBHI open market bawa turun dulu, dia membuat swing low-nya dalam harian terus baru naik. Ya coba aja beli, antri aja misalnya di 2-3% dari harga penutupan hari ini. Kalau dijemput syukur, di bawah naik profit taking, udah seperti itu ya. Kalau dilihat arahnya sepertinya masih ke atas karena BBHI setelah naik 2 candle ini dia konsol hampir sebulan terus rebound. Ya ini harusnya lanjut BBHI. Seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham kelima. Ada BBYB yang hari ini ditutup terkoreksi dalam 6,39% ke harga 1.245. Kalau dilihat transaksi asing malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB sudah jebol support 1.280 sampai 1.300 ini. Kondisi seperti ini ya. Nih, sesuai pola descending triangle-nya ya bisa ke 700 untuk BBYB, tapi nggak langsung dalam beberapa hari ya, bisa naik turun, bisa ada pantulan nanti di 1.000, membuat pola dead cat bone, jebol 1.000 dia lanjut turun. Nah, bagaimana kondisi seperti ini? Ya harusnya sudah cut loss karena ada peluang turun lebih dalam, kecuali besok dia kembali breakout atau minggu ini dia balik ke 1.300, ya bisa aman. Tapi kan menunggu 3 hari dia balik. Kalau benar dia balik, kalau enggak kan ini dibawa turun. Misalnya besok turun, berharap lusanya naik, ternyata bawa turun makin dalam, mending cut loss dulu aja. Nah kalau nantinya minggu ini atau maksimal di hari Jumat dia balik ke 1.300, beli buy on breakout seperti itu. Memang kekurangannya cut loss dulu itu kan sudah terrealisasi rugi yang sebelumnya, pas buyback lagi beli lagi. Iya kalau dia benar lanjut, kalau dia balik turun lagi kan cut loss lagi double. Tapi dengan
teknik seperti itu, strategi seperti itu menyelamatkan kalau dia ternyata turun terus. Ya ada plus minusnya lah setiap strategi ya. Kalau Bapak Ibu mau tetap hot berharap dia naik juga boleh, tapi harus siap juga kalau dibawa BBYB 3 hari ke depan bisa ke, ya memang kalau 3 kali ARB turunnya 18%, ya bisa aja ke 1000 sampai 1100 ya, misalnya kalau dia turun terus 3 hari ARB ya, tapi itu kan hanya analisa dan belum tentu juga. Nah, yang kalau mau aman ya seperti saya bilang tadi, BBYB minggu ini harus balik ke 1300 biar dia tetap berada di atas trend line downtrendnya ini. Ini kan downtrend. Nah, kalau dia balik 3 hari berarti dia reject trend line downtrend, ya ada peluang konsol di area ini. Tapi kan BBYB kalau nggak salah mau reisu dan juga pengendalinya sudah terkonfirmasi aku laku, ya bisa aja aku laku mau harga yang lebih murah, dapat right isunya, ya bisa aja dia turun dulu. Jadi seperti itu. Untuk BBYB hari ini volumenya juga besar saat koreksi, jadi ya ada peluang lanjut lah. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham ke-6, ada BNBA yang hari ini ditutup terkoreksi 2,09% ke harga 1405. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA malah uptrend ya. Dia reject area descending triangle-nya ini, dan dia reject area 1300. Memang berapa kali dia di bawah 1300 di 1250 ya, itu mungkin area demand-nya juga ya, karena support resisten itu nggak harus satu harga ya. Area ini nih dia uptrend dan dia reject trend line uptrendnya ini dan dia naik, dan dengan kondisi seperti ini ada peluang BNBA malah lanjut rebound. Targetnya 1500 karena dia baru aja breakout hari kemarin dengan volume besar, dan hari ini koreksinya volume kecil dan MACD-nya golden cross mengarah ke atas, percat di atasnya juga terbentuk. Jadi besok itu kalau memang mau arahnya ke atas dia harus rebound, atau walaupun koreksi harus membentuk candle doji dan tutupannya tetap di atas 1400. Jadi apakah menarik untuk BNBA? Ya kalau Bapak Ibu mau coba spekulasi buy, cut loss tipis saja. Cut loss kalau BNBA ini turun atau tutupannya di bawah 1400 bisa di 1370 atau 1365, dan target profit tarik langsung 1500. Cut lossnya sekitar 3%, profitnya 6%. Nah, bisa seperti itu ya. Karena BNBA ini uptrend, dan ini bisa ada membuat pola rounding bottom nantinya. Jadi seperti itu ya. Untuk BNBA yang sudah punya dari bawah, tetap hold aja selama BNBA ini nggak turun dari 1400. Kalau besok ternyata dia turun, Bapak Ibu belum beli, ya tunggu aja sekalian di bawah di 1300 lagi. Bisa aja dia konsol lagi di area ini setelah gagal breakout 1400. Jadi seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham terakhir, ada BANK yang hari ini ditutup terkoreksi tipis 1,14% ke harga 2600. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BANK diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BANK bagus, membuat candle doji dan ekor yang dari bawah juga panjang. Volume hari ini lumayan, sama harga volume kemarin. Ini ada tanda-tanda untuk dia balik arah. Ini sinyal aja dulu ya, belum tentu. Tapi konfirmasinya 3000. Kalau dia breakout 3000, balik arah, kembali uptrend. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya cut loss saja kalau BANK tutupannya di bawah 2600 dan target profit 2800 sampai 3000. Tapi terdekat dulu ya. Ini terlihat kan berapa kali dia uji 2800 terus gagal. Nah, dia akan bagus kalau bisa tutup di atas 2800, arahnya 3000. Jadi kalau dari 2600 ini cut loss-nya ya bisa di 2480 sampai 2490 bisa. Cut loss saja kalau besok dia candle-nya merah. Udah, kalau memang arahnya ke atas, besok dia harusnya
lanjut, dan bagusnya lagi bisa tutup di atas 2800. Seperti itu untuk BNK. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya, dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tetap semangat, semoga bisa terus cuan.